I'm bloody. I'm tired. I feel little pain. So Chimaev goes to his Instagram and or Twitter. He takes a caption of the UFC world title belt. Tonight, and we congratulate Punch me in the face. Tagir. You the champion? Apakah hanya sebatas rumor atau malah memang menjadi kenyataan jika peluang tembakan gelar datang kepada Khamzat menyusul postingan petarung yang baru saja menikah itu dengan Sabu divisi kelas welter? Ada banyak hal yang bisa diartikan dari gambar tersebut di Twitter. Mungkin Khamzat ingin melompati Leon Edwards dan menantang Usman untuk perebutan gelar berikutnya, atau juga bisa menjadi panggilan bagi UFC untuk membuat pertandingan gelar sementara dengan Edwards, karena Kamaru Usman masih belum pulih dari cedera tangannya. Dengan pesan samarnya bisa saja dia memberitahu semua orang bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi juara di suatu hari nanti. Tampaknya itu menjadi kemungkinan kecil bagi Khamzat untuk mampu melompati Edwards atau bahkan bertarung memperebutkan gelar sementara. Namun Dana White telah mengatakan berkali-kali bahwa dia benci ketika petarung itu hanya bisa duduk-duduk dan menunggu tembakan mereka. Tetap aktif adalah kunci untuk memperkuat diri Anda sebagai penantang gelar, kata Dana White. Meski pada 2015 Edwards kalah dari Usman, namun pasca kekalahannya itu dia telah melakukan cukup banyak untuk menjamin tembakan title. Dan dari kekalahan itu Edwards menjadi petarung yang belum terkalahkan, dan semestinya kita tidak mampu mengetahui pasti apa yang akan terjadi di segi 8. Dari keyakinan Khamzat dengan postingan Sabu untuk pergi ke tembakan gelar, mendapat reaksi positif dari gangster Amerika Chael Sonnen yang berspekulasi bahwa Khamzat Chimaev bisa bertarung untuk kejuaraan kelas welter UFC sementara. Meski dalam postingannya di Twitter, Chimaev tidak memberikan konteks untuk tweetnya, tetapi menurut Sonnen, itu mungkin menunjukkan bahwa bos sedang berjuang untuk gelar sementara, dan tampaknya itu segera dilangsungkan. Sonnen berpendapat jika pada kenyataannya, Chimaev akan mendapatkan apa yang diinginkannya, atau mungkin memiliki informasi orang dalam tentang tembakan gelar sementara ini yang tidak seharusnya dia bagikan di media sosial. Sonnen menunjukkan bahwa pertarungan kejuaraan sementara kemungkinan besar akan digelar UFC karena cedera raja kelas welter Kamaru Usman yang menjalani operasi setelah tangannya patah saat pertandingan utama melawan Colby Covington di UFC 268. UFC mengumumkan awal bulan ini bahwa Usman akan mempertahankan gelarnya dalam pertandingan ulang melawan Leon Edwards. Namun ada hal yang masuk akal, di mana Sonnen curiga bahwa pertarungan itu mungkin tidak berlanjut karena tanggal pastinya pertarungan itu belum juga diumumkan hingga saat ini. Di balik peluang di antara keduanya, baik Khamzat dan Edwards, Chael Sonnen juga berpendapat bahwa pertarungan gelar sementara ini bisa jadi merupakan langkah yang berbahaya bagi Edwards. Dengan kata lain, dia menyarankan seharusnya Edwards tidak melakukan pertarungan dengan Khamzat yang dapat membahayakan tembakan gelarnya. So Chimaev goes to his Instagram and or Twitter. He takes a caption of the UFC world title belt. He then writes 100% next to it. What that does is it leads to immediate speculation over interim championship. It seems like a really good problem to have, and I will mention for you, there's some guys that if you're going to get in there with Kamaru Usman, coming through the back door and having that golden ticket, known as the interim championship, might be the fastest track you got. Chimaev is one fight removed, right? He had the Gilbert Burns fight, but that is only one fight removed from the statement Dana White made that Chimaev is 4 fights. If in fact Chimaev gets his way, or possibly has inside information that he wasn't supposed to share, so he thought he would do it in this cute way, thus preserving the information he had while still getting the message out. I don't know what led him to do that.
Berikutnya dari bintang Inggris terbesar UFC yang sekali lagi akan bertarung di depan negara asalnya, Paddy the Baddy Pimblett, di mana hari ini pihak promosi telah mengumumkan bahwa Pimblett dengan rekor 18 kemenangan dan 3 kekalahan akan kembali pada bulan Juli menghadapi Jordan Leavitt dengan rekor 10 kemenangan dan sekali kalah. Paddy the Baddy Pimblett has the masses paying attention. He's going to fight the head, push the fight. Comes back to plus 130 dog. The spike clock is brought to you by Modelo. Pertarungan itu akan berlangsung di UFC London pada tanggal 23 Juli mendatang di 02 Arena. Dan pertarungan ini akan menjadi peluang besar bagi Jordan Leavitt untuk mendapatkan kemenangan terbesar dalam karirnya di panggung terbesar yang pernah dia tampilkan nantinya. Leavitt mendapatkan kontrak UFC di seri penantang Dana White pada tahun 2020 dan dia melakukan debutnya melawan veteran Matt Wiman dan memberikan salah satu pukulan KO paling buruk dan menjadi debut terbaik pada saat itu. Setelah kemenangan itu, dia menerima kekalahan dari Claudio Puelles. Namun pasca kekalahan ini dia bangkit kembali dengan kemenangan beruntun. Secara keseluruhan, Leavitt memiliki rekor 3 kemenangan dan sekali kekalahan di UFC. Dan dia akan terlihat benar-benar menguji Paddy the Baddy untuk pertama kalinya di dalam segi 8. Setelah menjadi bintang di Cage Warriors, Paddy Pimblett akhirnya melakukan debut UFC pada September tahun lalu dengan tidak mengecewakan karena ia menang KO yang indah atas Ligi Vendramini. Sementara dia menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya dalam pertarungan itu, Pimblett dikenal karena grapplingnya dengan menunjukkan bagian dari permainannya ketika UFC kembali ke London pada bulan Maret ketika dia menghadapi Rodrigo Vargas. Saat pertarungan menyentuh kanvas, Pimblett mampu mengamankan posisi dominan, dan begitu dia berada di sana, dia mendapatkan punggung Vargas dan dia mampu mengunci rear naked choke untuk kemenangan submission di ronde pertama. Pertarungan di kartu UFC London kedua ini akan menjadi ujian besar bagi Pimblett karena Leavitt sangat bagus di lapangan dan dia sangat tidak ortodoks dalam penyerangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.